I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 2H Prodi Manajemen dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Sebastian Joksono dengan NIM 2203 102218. Saya Feby Febriani Tri Praditya Putri dengan NIM 2203102209. Saya Elsa Rianita dengan NIM 2203 102219. Saya Frisma Dewi Setiawati dengan NIM 2203 102214. Saya Naswaika Setiana dengan NIM 2203 102208. Mari kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT. Dengan rahmatnya kita dapat berkumpul pada siang hari ini untuk mendiskusikan tentang mengapa es krim mixu berkembang pesat pada akhir ini. Sebelum membahas lebih lanjut, kita harus mengetahui historinya terlebih dahulu. Mixu Zhang Hanchong yang mendirikan Mixu Es Krim NT pada tahun 1997. Perjalanannya dimulai dengan menjual es serut di sebuah toko minuman dingin yang khusus membuat es serut. Zhang ketika itu bekerja paruh waktu sampai menyelesaikan studinya. Setelah beberapa saat bekerja di tempat penjualan es serut, Zhang mengumpulkan keberanian untuk memulai bisnisnya sendiri. Saat itu, ia mendapatkan modal sekitar 4.000 yuan atau setara 7 juta dari neneknya. Ia mulai mendirikan kios es serut. Toko bernama Es Serut Aliran Dingin. Ini ada pendahulu Mixu Bingcheng. Perjalanan kewirausahaan Zhang Hanchong pun dimulai. Strateginya di tahun 2000 simple. Zhang menjual es serut sangat enak dan dijualnya dengan harga 1 yen. Setelah berjalan 7 tahun, mereka baru memulai membuka franchise. Kurang dari 1 bulan, ada 27 cabang baru di Cina. Mixu terus berkembang dengan baik. Di tahun 2010, Mixu memutuskan bekerja sama dengan Zhengzhou Baodu Trading Co Ltd untuk memperluas operasi waralaba di seluruh wilayah Tiongkok. Kemudian di tahun 2012 dan 2014, Mixu mulai gencar membangun pusat produksi dan logistiknya sendiri untuk komitmennya untuk menawarkan produk dengan harga yang wajar. Hal ini dilakukan untuk menekan biaya produksi hingga 20%. Berkat strategi Hong Chao menekan harga agar terjangkau tanpa merusak rasa tersebut terbukti berhasil. Kini kedai Mixu menjamur tak hanya di Tiongkok, tetapi juga di berbagai negara termasuk di Indonesia. Histori masuknya Mixu ke Indonesia. Merek es krim asal Cina itu saat ini secara masif mulai memperluas bisnisnya di Indonesia. Gerai-gerai es krim Mixu kini banyak menjamur di berbagai wilayah Indonesia. Diketahui bahwa Mixu es krim NT sendiri merupakan waralaba internasional yang menawarkan minuman teh dan es krim segar. Perusahaan ini menyediakan berbagai minuman seperti bubble tea, fruit tea, milkshake, dan produk es krim lainnya. Untuk di Indonesia sendiri, gerai Mixu pertama kali masuk pada 2020 di Cihamplas, Wok, Bandung. Saat ini, kedai perusahaan asal Zhengzhou, Henan, Cina, itu di seluruh Indonesia sudah lebih dari 300 gerainya. Ada di sejumlah daerah, di pasar tradisional hingga mal-mal. Selanjutnya kita masuk dalam pembahasan yang pertama, yaitu mengapa Mixu berkembang pesat akhir-akhir ini. Jika diperhatikan, es krim Mixu hanya memiliki satu varian, yakni vanila. Namun demikian, es krim tersebut menggunakan beragam topping yang sangat bervariasi dan bisa dipilih sesuai keinginan, termasuk menambahkan di atas minuman segar. Harganya yang murah dan relatif terjangkau pun menjadi salah satu faktor mengapa es krim ini diburu oleh masyarakat. Namun demikian, kesuksesan Mixu dalam menjajah sektor kuliner di Indonesia juga disokong dari kekuatan dalam supply chain management atau manajemen rantai pasok. Ini menjadi kunci penting bagi
bagaimana Mixu bisa memberikan low price and affordable kepada pasar, yakni membangun keunggulan dalam supply chain management sehingga hal ini sangat sulit diikuti oleh kompetitor yang mencoba untuk bersaing langsung. Supply chain management menjadi kunci penting dalam sebuah rantai produksi. Semakin kuat rantai pasok, harga jual produksi bisa ditekan dan akan sulit ditandingi oleh kompetitor. Dari analisis Discartes, ada beberapa elemen rantai pasok yang cukup signifikan dari Mixu. Yang pertama, General Franchise dari negeri tirai bambu itu mendapatkan bahan baku yang murah karena jumlah outletnya yang banyak. Oleh karena itu, Mixu akan memesan bahan baku dalam volume yang besar, sehingga bisa menekan harga dengan cukup signifikan. Ditambah lagi, Mixu juga memproduksi bahan bakunya sendiri sehingga bisa menekan biaya produksi hingga 20%. Yang kedua, Mixu memiliki sejumlah fasilitas produksi seperti pusat penelitian dan pengembangan produk hingga pusat logistik yang mampu melayani kebutuhan seluruh outlet serta mengirimkannya secara gratis. Dengan adanya pusat logistik sendiri, rantai distribusi bahan baku pun menjadi lebih cepat menjangkau puluhan ribu outletnya di Tiongkok dan negara lain. Selain lebih cepat distribusi bahan baku, Mixu dapat menjaga ongkos transportasi seminimal mungkin. Di satu sisi, kualitas produksi terjaga dengan baik dan tetap segar dalam pengirimannya. Lantas apa sih supply chain management atau manajemen rantai pasok itu? Menurut Heiser dan Render, supply chain management adalah aktivitas pengelolaan berbagai kegiatan demi mengubah bahan mentah hingga menjadi bahan jadi dan dikirim oleh sistem distribusi kepada konsumen. Aspek rantai pasokan ini terdiri dari 5 bagian, mulai dari pelanggan, perencanaan hingga sistem pengembalian. Buat kalian yang tertarik bikin usaha sukses seperti Mixu, simak proses supply chain management berikut ini. Untuk yang pertama, pelanggan. Dalam hal ini, franchise adalah mata rantai pertama dalam proses ini. Mereka membuat order untuk produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Dalam tahapan ini, perusahaan akan mendapatkan informasi dari pelanggan seperti jumlah produk yang dibutuhkan dan tanggal pengiriman produk. Untuk yang kedua, perencanaan. Setelah menerima pesanan, perusahaan akan merencanakan untuk proses produksi hingga pengiriman terhadap barang yang diminta terhadap pelanggan. Departemen perencanaan tentunya akan menimbang kebutuhan bahan baku dan bahan pendukungnya, tidak terkecuali tenaga kerja. Mereka juga harus meneliti laporan penjualan, inventaris, serta mempertimbangkan tren pasar terkini. Bahan mentah dan bahan pendukung yang telah diterima serta ketepatan jumlahnya kemudian disimpan di dalam gudang untuk kebutuhan produksi. Untuk yang ketiga, ada pengadaan. Setelah melakukan perhitungan dengan matang, termasuk melihat stok bahan baku dan tren harga pasar, tahap berikutnya yakni pengadaan barang sesuai permintaan konsumen. Barang yang sudah jadi kemudian disimpan di gudang untuk dikirim ke pelanggan sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Selanjutnya yang keempat adalah pengiriman. Jika sudah masuk kepada jadwalnya, barang yang sudah jadi dikemas, disimpan untuk selanjutnya dikirimkan ke pelanggan. Perusahaan harus memastikan pesanan sampai ke tangan konsumen dengan baik dan tepat waktu demi kepuasan serta menjaga kepercayaan. Yang terakhir, yang kelima adalah pengembalian pesanan. Menurut Costa Consulting, pengembalian pesanan bisa terjadi saat konsumen mengajukan pengembalian karena adanya kerusakan, kekeliruan, atau keterlambatan. Tahapan SCM ini meliputi beberapa kegiatan seperti pemeriksaan kondisi produk, otorisasi pengembalian, penggantian produk, pengembalian uang, dan penjadwalan pengiriman ulang. Selanjutnya, strategi marketing yang diterapkan oleh Mixu sehingga dapat berkembang pesat akhir-akhir ini. Yang pertama, harga terjangkau. Apabila dibandingkan dengan kompetitor lainnya, harga yang ditawarkan oleh Mixu relatif lebih rendah atau kompetitif. Yang kedua, kekuatan dalam rantai pasok.
Mixu membangun keunggulan dalam supply chain management, salah satu aspek yang sangat sulit diikuti oleh kompetitor lain. Dimulai dari jumlah cabangnya yang sangat banyak, pembelian dalam skala besar mengakibatkan harga bahan baku menjadi murah. Mixu dapat menekan cost untuk pengiriman produk dengan harga terjangkau untuk market yang sangat luas. Yang ketiga, target pasar menengah ke bawah. Dengan menerapkan strategi harga yang murah, Mixu menyasar target pasar menengah ke bawah yang merupakan mayoritas populasi di Indonesia saat ini. Kebanyakan pelanggan Mixu berasal dari golongan pelajar dan pekerja. Oleh karena itu, penjualan Mixu di Indonesia meraup target pasar yang sangat besar sehingga menghasilkan keuntungan yang besar pula. Yang keempat, menjalin kemitraan. Dengan menjalin kemitraan, Mixu dapat menggarap market yang sangat besar dari berbagai kalangan di berbagai daerah, terutama dengan biaya kemitraan yang masih tergolong standar. Yang kelima, adanya jingle marketing. Mixu menggunakan jingle yang lucu sehingga audio sensory marketing. Jingle biasanya diputar di setiap outlet mereka secara berulang-ulang untuk meningkatkan ingatan brand terhadap konsumennya. Yang keenam, mengandalkan area padat. Mixu menggunakan metode trading area, yaitu memanfaatkan daerah yang padat dengan memasarkan bisnisnya pada kota kecil dan daerah pendidikan seperti sekolah dan universitas. Hal ini tentu membuat sukses Mixu lebih mudah dikenal sebagai sebuah produk yang ditujukan untuk masyarakat golongan menengah ke bawah. Dan yang ketujuh, yang terakhir, terus melakukan inovasi. Mixu terus berinovasi dengan dan promo baru agar dapat bersaing dan menarik perhatian serta minat pelanggan. Hasil riset yang dilakukan terhadap kompetitor akan dikreasikan dengan keunikan Mixu itu sendiri. Sekian dari kelompok kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.